como que relaburamos re pedo. Hebohkan dengan bencana kebakaran yang melahap hutan Patagonia. Lahan seluas 15.000 hektar termasuk kawasan lindung seketika ludes terbakar. Ironisnya, bencana tersebut dipicu tindakan ceroboh Israel yang merupakan sekutu terdekat negeri Tenggo. Insiden ini semakin memanaskan hubungan kedua negara yang sedang tidak baik-baik saja. Benyamin Netanyahu menusuk sekutunya dari belakang dengan rencana pengeboran minyak di Kepulauan Falkland. Bagaimanakah insiden kebakaran Argentina akibat tingkah Zionis Israel? Zionis Israel bakar belasan ribu hektar hutan Argentina. Bulan Januari tampaknya menjadi periode yang tidak bersahabat bagi benua Amerika dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2025 kemarin, kita disuguhkan dengan berita duka usai wilayah Los Angeles hangus total diterjang kebakaran hutan. Sementara di tahun ini insiden serupa berganti melahap Argentina, tepatnya di sebuah hutan di kawasan Patagonia yang berbatasan langsung dengan Chili. Area tersebut terus dilalap kobaran api sejak tanggal 9 Januari 2026 yang lalu, dan sampai saat ini belum ada kepastian kapan bencana tersebut bakal segera berakhir. Padahal, Argentina sempat diuntungkan berkat air hujan yang membasahi sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Pemerintah juga sudah bergerak cepat mengirim 6 pesawat pengebom air dan 500 petugas tim penyelamat ke area yang sulit dijangkau. Namun kebakaran justru semakin menjalar ke Provinsi Santa Cruz, Rio Negro hingga bagian selatan ibu kota Buenos Aires. Salah satu faktornya karena kobaran api yang terlalu besar akibat suhu tinggi. Selain itu angin kencang dan kekeringan juga memperparah dampak bencana tersebut. Otoritas setempat melaporkan setidaknya sudah ada 15.000 hektar lahan yang hangus terbakar. Salah satu yang paling merugikan adalah kebakaran di dekat Taman Nasional Los Alerces. Titik ini merupakan kawasan lindung yang dipenuhi kekayaan alam langka seperti pohon endemik tua dan bentang alam glasial. Taman nasional tersebut bahkan disematkan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO. Kini, seluruh kekayaan alam tersebut terancam pupus diserbu kobaran api. Namun di tengah bencana Argentina terbongkar sebuah fakta yang terlampau janggal. Pasalnya, banyak orang menduga bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh turis asal Israel. Sebuah video menunjukkan aksi seorang pemuda lokal Argentina yang berusaha menghentikan sang turis. Menurut keterangan, ia memarahinya karena menyalakan api unggun di kawasan terlarang. Namun, turis Israel tersebut justru masih bertindak ngeyel dan nyelonong pergi begitu saja. Kecurigaan yang sama ditunjukkan oleh warga lokal lainnya saat ditanyai seorang wartawan. Kami tidak kaget lagi jika mereka membakar Patagonia. Kami tahu ini disengaja dan sepenuhnya yakin bahwa ada kekuatan yang terlibat. Mereka punya ketertarikan kepada real estate dan pertambangan kami. Dan mereka menunjukkannya di hadapan kami tanpa sembunyi lagi. Usut punya usut, keterlibatan Israel dalam kasus kebakaran hutan ini bukan sekedar spekulasi belaka. Pihak berwenang Argentina dikabarkan telah menemukan granat M2MIM yang kerap digunakan militer Israel. Senjata mematikan tersebut banyak tersebar di sekitar Danau Epuyan. Fakta tersebut semakin menambah daftar panjang keterlibatan Israel dalam bencana yang terjadi di sekitar Argentina dan Chili. Contohnya pada tahun 2012 silam sempat terjadi kebakaran di Taman Nasional Torres del Paine, Chili. Saat itu turis Israel juga menyalakan api di area terlarang hingga menyebabkan puluhan ribu hektar hutan lindung hangus terbakar. Warga tersebut akhirnya ditangkap meski akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Seakan tidak mau mengulang kesalahan sang tetangga, Argentina langsung mengeluarkan keputusan tegas. Ignacio Torres selaku gubernur Provinsi Chubut bahkan menjanjikan hadiah bagi para informan. Kabarnya, ia telah menyiapkan 50 juta peso atau 575 juta rupiah bagi siapapun yang bisa membongkar sosok sang pelaku. Kami telah mengonfirmasi bahwa api berasal dari pembakaran yang disengaja. Tindakan ini tidak patut dicontoh dan orang-orang yang memulai api akan masuk penjara, tegas Torres. Meskipun seluruh bukti sudah sangat jelas, media Israel seakan masih menutupi keterlibatan warganya dalam kebakaran Argentina. Seperti halnya yang ditunjukkan media besar seperti Jerusalem Post yang mengeluarkan propaganda sesat. Beberapa tokoh kunci dari pihak oposisi Argentina menyebarkan tuduhan palsu yang menyatakan bahwa 2 warga Israel menggunakan granat IDF untuk menyebabkan kebakaran hutan.
Dapatkan bundling 3 pieces celana pendek yang nyaman banget dipakai olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Hubungan Argentina-Israel memanas. Bukti keterlibatan turis Israel dalam kebakaran hutan Patagonia semakin memanaskan hubungan kedua negara. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, kemitraan Israel dan Argentina tengah berada di ujung tanduk. Hal ini bermula dari rencana serakah Benyamin Netanyahu di negeri Tenggo. Perusahaan Israel bernama Navitas Petroleum dikabarkan ingin memulai pengeboran minyak lepas pantai di dekat Kepulauan Falkland. Sebagai informasi, Kepulauan Falkland sendiri merupakan wilayah seberang laut yang dikelola oleh Inggris. Namun Argentina mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Negeri Tenggo juga sudah menyampaikan keberatan atas proyek minyak lepas pantai tadi yang mereka klaim sebagai proyek ilegal. Bahkan, Argentina sudah melarang perusahaan Navitas untuk melakukan pengeboran tanpa persetujuan sejak tahun 2022. Begitu pula dengan korporasi Rockhopper Exploration yang sudah diblokir sejak 2013. Klaim tersebut juga didukung resolusi PBB 1976 yang menyatakan bahwa Inggris maupun Argentina tidak boleh mengambil keputusan sepihak atas wilayah Falkland. Namun Israel justru masih bersikukuh menggarap proyek tersebut bersama Inggris mulai 2028 mendatang. Tak heran negeri Zionis tergiur dengan proyek 2,1 miliar dolar tersebut karena bisa menghasilkan 32.000 barel minyak per hari. Akibat kasus ini, Argentina langsung menangguhkan seluruh rencana kerjasamanya dengan Israel. Salah satunya ide untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke ibu kota Yerusalem. Rencana yang telah dicetuskan sejak November 2024 ini harus tertunda akibat ketegangannya dengan Benyamin Netanyahu. Israel yang panik pun langsung coba mengerahkan segala cara demi membujuk sang sekutu. Gideon Sa'ar selaku Menteri Luar Negeri Israel bahkan dikabarkan melobi para pejabat negeri Tenggo. Dirinya mengklaim bahwa Israel tidak terlibat dalam proyek pengeboran minyak di Falkland. Perselisihan ini seolah menjadi ironi karena Argentina diklaim sebagai salah satu sekutu terdekat negeri Zionis. Bahkan Presiden Javier Milei pernah terang-terangan memuji genosida Israel. Tak cuma itu, Milei juga pernah meluncurkan organisasi Avaya untuk memperkuat hubungan diplomatik Israel dan Argentina. Dirinya bahkan rela menggelontorkan dana 1 juta dolar untuk memenuhi inisiatif tersebut. Kini gebrakan Milei yang pro-Zionis justru membawa Argentina ke dalam mara bahaya. Sekutu yang selama ini mereka percaya malah menusuk dari belakang demi meraup keuntungannya sendiri. Sayangnya gelagat ini terlambat disadari oleh pemerintah Milei. Padahal Manuel Adorni selaku juru bicara Presiden Argentina sudah mengendus kebusukan tersebut. Menurutnya, Israel sengaja membakar hutan demi memanfaatkan celah aturan Argentina, sebab seluruh lahan tadi bisa diambil alih dan dijual kepada entitas asing setelah terjadi kebakaran. Tanpa basa-basi, warga Argentina bekerja sama dengan Chile untuk memprotes kebejatan Israel. Mereka terus memenuhi jalanan sepanjang malam sambil melantunkan peringatan agar Zionis segera diusir dari negaranya. Sepatu bola keren Alpha Kumo ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan nafsu brutal Israel mencelakakan Argentina, akankah negeri Zionis semakin terpuruk ditinggalkan sekutu terdekatnya?